Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Ovika Aryudinsa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan presentasi dengan judul Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung, pendekatan studi transformasi ruang, identifikasi zonasi, dan manajemen pelaksanaan survei wilayah perkotaan. Latar belakang transformasi spasial. Perkembangan Kota Bandung mendorong perubahan pemanfaatan ruang. Namun, perubahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat menimbulkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teori perkembangan kota Dosiadis. Menurut Dosiadis, perkembangan kota terjadi melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan fisik dan transformasi fungsi lahan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas masyarakat. 4 tahap transformasi fungsi lahan. Transformasi lahan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi, yang menggambarkan perubahan fungsi lahan secara bertahap hingga total. Penetrasi dan invasi. Pada tahap awal, fungsi baru mulai masuk ke kawasan yang homogen. Seiring waktu, jumlahnya bertambah dan membentuk pola baru yang mulai mempengaruhi karakter kawasan. Dominasi dan suksesi. Ketika fungsi baru menjadi mayoritas, kawasan memasuki tahap dominasi. Jika fungsi lama hilang sepenuhnya, maka terjadi suksesi dan identitas kawasan berubah total. Implikasi dan dampak transformasi lahan. Transformasi lahan dapat mempengaruhi lingkungan, ekonomi, dan sosial, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan nilai lahan, hingga potensi konflik pemanfaatan ruang. Intervensi politik dan penataan lahan. Peran pemerintah sangat penting untuk mengendalikan perubahan ruang agar tetap sesuai rencana, memberikan manfaat sosial, dan menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Kerangka konseptual studi. Bagian ini menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami hubungan antara guna lahan dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Guna lahan menunjukkan fungsi kawasan secara makro, sedangkan kegiatan menggambarkan aktivitas nyata yang terjadi pada tingkat parsil atau bidang lahan. Klasifikasi pemanfaatan lahan kota. Secara umum, pemanfaatan lahan kota dapat dikelompokkan menjadi kawasan perumahan, kawasan komersial dan jasa, serta ruang terbuka hijau dan kawasan lindung. Bagian ini menjelaskan metodologi pendekatan survei dan tahapan pelaksanaan studi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Tujuan dan sasaran studi. Studi ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik guna lahan, variasi kegiatan, serta dinamika aktivitas yang berkembang pada berbagai kawasan di Kota Bandung. Penelitian mencakup seluruh Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan untuk memudahkan pengumpulan data dan analisis secara lebih mendalam. Pada tahap persiapan meliputi perumusan masalah, identifikasi kebutuhan data, penyusunan sampel, dan pengembangan instrumen survei yang akan digunakan. Pelaksanaan lapangan dan analisis. Survei dilakukan pada daerah terpilih, dilanjutkan dengan pengolahan data berbasis GIS serta analisis kesesuaian antara kondisi existing dan rencana tata ruang. Langkah pengorganisasian kegiatan. Keberhasilan studi didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penyusunan proposal teknis, perencanaan anggaran, serta pengurusan perizinan survei. Kegiatan dilaksanakan selama 6 bulan yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis dan penyusunan laporan akhir. Keluaran yang diharapkan dari studi ini adalah laporan komprehensif mengenai profil guna lahan dan aktivitas perkotaan yang dapat mendukung penyusunan kebijaksanaan tata ruang. Melalui studi ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pemanfaatan ruang Kota Bandung sebagai dasar perencanaan kota yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.